Dalam video ini, kita akan membahas materi kuliah dengan tema termofisika. Kali ini kita akan memahami beberapa istilah antara lain energi termal dan kalor. Energi termal adalah total energi kinetik dan energi potensial dalam sebuah sistem. Sekali lagi, sistem di sini bisa terdiri dari partikel tunggal atau partikel jamak. Bisa dalam bentuk diskrit, bisa juga dalam bentuk kontinu. Contoh diskrit adalah kumpulan kelereng di dalam ember, dan contoh kontinu adalah molekul air di dalam ember. Kalor adalah energi termal yang berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain untuk mencapai kesetimbangan termodinamik. Kesetimbangan termodinamik antar dua buah sistem adalah keadaan di mana keadaan termodinamika dari dua sistem tadi sudah tidak berubah lagi. Keadaan termodinamika atau variable state tidak dibahas di mata kuliah ini, tapi dapat kita jumpai penjelasannya di perkuliahan tentang termodinamika. Kembali tentang definisi kalor. Panas atau kalor adalah suatu bentuk energi yang mengalir atau berpindah akibat perbedaan temperatur antara satu benda terhadap benda lainnya. Biasanya, energi ini mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Energi apakah itu? Ya, betul. Energi ini dinamakan energi termal. Apakah satuannya? Satuan dari energi termal ini adalah kalor atau kalori. Lalu, apakah yang dimaksud dengan satu kalori? Satu kalori adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Berikut ini adalah kesetaraan satuan kalori dengan joule dan dengan BTU. 1 kalori adalah sama dengan 4186 joule atau sama juga dengan 3,968 kali 10 pangkat minus 3 BTU. Joule adalah satuan energi, jadi kalor adalah energi juga. BTU adalah satuan energi yang digunakan di negara-negara persemakmuran Inggris atau di negara Eropa lainnya dan juga di USA. BTU singkatan dari British Thermal Unit. Apakah kalor sama dengan suhu? Jawabannya adalah tidak sama. Mari kita lihat ilustrasi pada gambar berikut. Terlihat bahwa jika 1 gelas panas dicampurkan dengan 1 gelas air dingin, setelah terjadi kesetimbangan termal, maka air menjadi hangat. Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat air panas dicampur dengan air dingin, maka energi termal mengalir dari air panas ke air dingin. Kita mengatakannya bahwa air panas melepaskan kalor dan air dingin menyerap kalor. Sebagai akibatnya, suhu air panas turun dan suhu air dingin naik. Jadi, kesimpulan sementara dari pengamatan pada gambar adalah jika terdapat suatu benda yang menerima kalor, maka suhu benda tadi akan naik. Jika suatu benda melepas kalor, maka suhu benda tadi akan turun. Beberapa terminologi yang terkait dengan kalor, antara lain adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepas setiap satu satuan massa untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dalam persamaan ini, kalor jenis disimbolkan dengan huruf C kecil. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin. Lalu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu benda dalam menerima atau melepas kalor untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dalam persamaan ini, kapasitas kalor disimbolkan dengan huruf C besar. Kemudian, kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Sedangkan pada perubahan wujud zat, ada istilah kalor lebur atau L, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan tiap satuan massa zat untuk melebur pada titik leburnya. Lalu ada juga kalor uap atau kalor didih, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan tiap satuan massa untuk menguap pada titik didihnya. Dalam persamaan, kalor lebur disimbolkan dengan huruf L besar, sedangkan satuannya adalah joule per kilogram.
Setelah itu, yang terakhir adalah tentang perpindahan kalor, di mana ada 3 macam mekanisme perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang mari kita meninjau lebih detail ke kalor laten atau L, atau kalor lebur. Walaupun secara umum suatu benda bisa mengalami perubahan apabila terjadi perpindahan panas antara benda tersebut dengan lingkungannya, namun pada situasi tertentu, aliran panas ternyata tidak menghasilkan perubahan temperatur. Aliran kalor digunakan hanya untuk merubah fase benda. Misalnya, fase padat menjadi cair, fase cair menjadi uap, dan lain-lain. Nah, panas atau kalor yang diperlukan untuk mengubah fase bahan yang bermassa M didefinisikan sebagai kalor laten atau L. Ini adalah persamaannya. Persamaan ini digunakan untuk menghitung berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan benda padat atau menguapkan benda cair atau menyublimkan benda padat. Persamaan ini juga digunakan untuk menghitung berapa kalor yang dilepaskan untuk membekukan zat cair, mengembunkan gas, atau mendeposisikan gas. Zat bisa berubah wujud jika menerima atau melepas kalor. Perubahan wujud suatu zat yang disebabkan oleh zat yang melepaskan kalor adalah mengembun dan membeku. Sedangkan perubahan wujud suatu zat yang disebabkan oleh karena zat itu menerima kalor adalah melebur atau menguap. Sebagai contoh, misalnya, ada air di dalam kulkas. Lalu ada pertanyaan, berapa banyak energi yang harus dikeluarkan dari air untuk membekukan M kilogram air dari suhu 20 derajat Celcius menjadi es dengan suhu minus 12 derajat Celcius? Jawaban dari pertanyaan di atas, kalor total yang dikeluarkan dari air dapat kita lihat pada grafik gambar ini. Dari suhu 20 sampai 0 derajat, kalor yang dikeluarkan adalah Q1, yaitu sama dengan massa air kali kalor jenis air kali perubahan suhu, yaitu minus 20 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat, untuk mengubah M kilogram air menjadi es, maka kalor Q2 yang dikeluarkan dari air adalah massa air kali kalor lebur es atau LS. Dan terakhir, untuk menurunkan suhu es dari 0 derajat ke minus 12 derajat, maka digunakan persamaan Q3, yaitu sama dengan massa es kali kalor jenis es kali delta T, yaitu minus 12 derajat. Dan kalor total yang dikeluarkannya adalah jumlah total dari Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Maka sekarang kita menjumpai hasil perhitungan menggunakan rumus Q yang nilainya minus. Apakah artinya? Hal tersebut dapat dijelaskan oleh asas Black. Asas Black menyatakan bahwa pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Atau dengan kata lain, Q yang diserap sama dengan Q yang dilepaskan. Maka jika ada dua buah sistem, contohnya air dan kulkas tadi di atas, dan proses yang terjadi adalah kulkas mendinginkan air, maka jika Q1 adalah kalor yang dilepaskan oleh air, dan Q2 adalah kalor yang diserap oleh kulkas, maka Q1 bernilai negatif, artinya air melepaskan kalor, dan Q2 bernilai positif, artinya adalah kulkas menyerap kalor. Maka menurut asas Black, Q1 akan sama dengan Q2.